Mengapa dalam 4 tahun terakhir pembangunan lagi gila-gilaan tapi perusahaan BUMN karya-karya punya hutang besar dan bahkan merugi? Kok bisa ya? Lompat sebentar. Mengapa Net TV yang jenius pengelolanya juga tidak untung? Keduanya punya kesamaan, yaitu dapat jeneng, dapat nama, tapi nggak dapat jenang, nggak dapat duit. Bener deh, ownernya Net TV sebagai pemodal triliunan tekornya. Mengapa tekor? Apa karena salah menentukan pasar? Kita bahas di video lainnya. Sekedar mengingatkan, kalau ternyata ada kemiripan dengan tekornya BUMN jangan heran ya, tapi di sesi lain. Oh iya, ngomong-ngomong, negara bisa bangkrut nggak sebagai penanggung biaya besar untuk proyek yang dibangun BUMN karya-karya yang pakai hutang karena nggak pakai setoran equity? Ada apa itu semua? Kita sekarang bertanya, masih mau diteruskankah cara yang sama membangun infrastruktur statis, bahkan rencananya bakal ditambah lagi atau mau ganti? Masih tetap ngotot bahwa infrastruktur statis adalah jawaban untuk meningkatkan ekonomi, atau mau berkembang dengan yang lebih mudah tanpa hutang, tanpa uang asing? Oke, begini deh, sekali lagi kita kasih nasihat, siapa tahu kali ini didengar. Cara untuk membangun negara yang berefek bagus untuk ekonomi adalah dengan menghitung social cost accounting-nya terlebih dahulu. Apa itu social cost accounting? Kita jawab dengan pertanyaan lagi. Tahukah studi Cornell University tentang Indonesia, tentang 5.7? Pernah dengar? Nanti kita akan bahas sana. Setelah social cost accounting kita jelaskan. Kalau kita buat baju, punya pabrik baju, maka kita harus lihat efek multiply-nya, bisnis sampingannya. Misalnya, baju tadi perlu kancing, maka perlu juga dibuat pabrik kancing, perlu dibuat pabrik pewarna kain, perlu dibuat pabrik kain. Itu adalah bisnis satu layer, bisnis masih satu lapis, tapi multiply. Kita lakukan further derivat atau turun lagi ke bawahnya. Kita melakukan perhitungan, accountingnya. Lebih detail lagi tentang bisnis turunannya. Kancing tadi dari bahan apa? Dari plastik kah? Bahannya dari besi kah? Dari batok kelapa kah? Pabrik kain misalnya. Kita turunkan. Benangnya dari jenis apa? Dari kapas kah? Dari polyester kah? Social accounting itu menghitung ongkos sosial dari setiap efek ekonomi yang tumbuh ke samping karena multiply dan tumbuh ke dalam karena derivatifnya. Dari setiap rupiah yang dimanfaatkan harus timbul efek minimum 5,7 kali dari uang tersebut. Maka layernya harus 12 kali kalau di Cina, atau kalau di Amerika minimum 24 kali. Itu project creation-nya. Dan benar, efek finansialnya minimum pasti 6 kali, atau lebih tepatnya 5,7 kali. Jadi kalau Indonesia cetak 5.300 triliun rupiah dari jaminan senilai 53 triliun, karena emasnya kita nilainya 53 triliun, social accounting-nya harusnya tercipta 5,7 kali dari 5.300 triliun. Atau dalam bahasa sederhananya, setiap orang akan menyentuh uang yang sama 5,7 kali. Agak rumit menjelaskannya, nanti kita akan sederhanakan. Sekali lagi, kalau kita punya uang 10 juta, maka di akhir tahun kita pasti dengan mudah harus punya uang 57 juta. Itulah 5,7 kali rumusnya. Itu disederhanakan. Sekali lagi saya ulangi. Kalau di awal tahun Anda punya uang 10 juta, di akhir tahun Anda punya 57 juta atau 5,7 kali. Itu kalau cost accounting-nya benar. Sekarang, untuk membangun itu semua, kita wajib punya proyek 12 lapis.